Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Dunia Ternak dan Tani, sebuah channel yang selalu memberikan informasi dan selalu menginspirasi para peternak dan petani di seluruh negeri ini. Sahabat ternak dan tani dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman atau berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat semua. Kali ini saya tidak beraktivitas di kandang ya, tapi kali ini tetap masih berhubungan dengan dunia peternak. Itu kali ini kami akan memproses yaitu hasil dari kandang saya sendiri, yaitu dari hasil ternak bebek saya sendiri. Sahabat, memang saya adalah mempunyai ternak bebek sederhana atau yaitu skala rumahan atau skala hiburan. Nah, ini hasilnya sudah saya kumpulkan, kemudian akan saya proses untuk saya jadikan yaitu telur asin. Mana telur asin ini rencananya hanya untuk konsumsi keluarga sendiri, sobat. Ini ya, hitung-hitung untuk menambah protein keluarga. Ini sudah saya kumpulkan telur-telur ini, saya suci. Ini adalah telur dari bebek petelur jenis Mojosari, sobat. Ini pertama yaitu prosesnya yaitu kita cuci dulu, sobat, seperti ini ya. Kami gosok-gosok, akan bersihkan dengan menggunakan yaitu bahan gosok yang kasar. Ini grenjeng yang biasa digunakan oleh ibu rumah tangga untuk membersihkan peralatan dapur ya, di dapur ya, atau bisa juga menggunakan yang lain. Yang penting bahannya itu agak kasar. Tujuannya adalah supaya cangkang telur itu bisa bersih, bisa membuka pori-pori dari cangkang itu sendiri. Karena apa? Semakin semakin gosoknya itu agak lama, semakin bagus, sobat. Karena apa? Karena pori-pori cangkang itu akan terbuka, sehingga nantinya dalam proses pengasinan itu air garam akan cepat merasuk ke dalam telur itu sendiri. Nah, ini saya gosok-gosok supaya bersih ya. Jangan sampai ada kuman atau kotoran atau bakteri yang menempel di cangkang itu. Karena ini akan melalui proses perendaman, sobat. Ya, kita gosok. Ya. Ini jumlahnya yaitu hanya 60 butir, sobat. Ini memang untuk konsumsi sendiri ya, hanya 60 butir ya. Tapi biasanya itu jumlahnya banyak ya, di atas 100 ya. Memang untuk menyediakan orang-orang tetangga yang mungkin menginginkan atau ingin beli ya di kami. Jadi kami sediakan dalam jumlah yang banyak. Tapi kali ini saya cuma 60 butir yang memang untuk konsumsi sendiri ya. Kita bersihkan ya. Pastikan bahwa telur yang kita cuci itu benar-benar bersih, sobat ya. Bersih, jangan sampai ada kotoran yang menempel atau bakteri. Dan yang lebih penting ya, pastikan bahwa telur yang kita cuci ya, kita pilih ya, kita sortir betul-betul. Jangan sampai ada telur yang kelihatan retak ya. Walaupun sekecil apapun retaknya ya, jangan sampai diikutkan dalam proses perendaman nanti ya. Kita singkirkan ya, bisa kita dadar atau kita langsung kita ceplok ya, sobat ya. Tapi yang jelas jangan sampai diikutkan kalau ada yang retak. Karena apa? Kalau retak itu nanti rentan kuman masuk ke dalam telur ini ya. Pastikan jangan sampai retak. Karena kalau retak sedikit pun, sobat, itu
2 hari sudah terasa asin ya, 3 hari sudah asin sekali. Dan yang paling bahaya itu adalah kuman ya, kumannya bisa masuk ya. pastikan ya, pastikan sampai telur dalam keadaan betul-betul bersih. Nah, ini saya cuci dulu ya. Nanti setelah ini nanti proses dalam perendaman dengan menggunakan media yaitu garam. Sobat, sebenarnya membuat telur asin itu bisa dengan berbagai cara ya, dengan berbagai media, bisa juga dengan cara yang simpel ya. Biasanya kebanyakan itu orang membuat telur asin itu menggunakan medianya itu tumbukan batu bata yang halus, kemudian dibuat seperti adonan ya. Jadi orang mengaduk semen untuk pasang batu bata itu ya. Kemudian telurnya dimasukkan atau dipendam dalam tumbukan batu bata yang sudah menjadi adonan itu, atau dioles-oleskan ya ke cangkangnya. Dan bisa juga bisa menggunakan yaitu abu arang ya, abu arang dari dapur itu ya sobat ya, abu arang ya. Cara juga sama ya, seperti menggunakan tumbukan batu bata ya. Itu cara yang kedua. Nah, di sini saya menggunakan cara yang lebih simpel, yang cepat ya, tidak rumit ya, karena memang saya hanya menggunakan medianya yaitu garam dan air saja sobat ya, hanya garam dan air saja. Memang menggunakan tumbukan batu bata maupun arang ya, abu arang, dengan menggunakan air saja memang ada sisi kelebihannya dan kekurangannya, pasti ada ya. Ada sisi lebih dan ada sisi kurangnya. Nah, di sini menggunakan media air dan garam saja itu adalah tujuan saya. Atau pertama itu tidak perlu mencari media-media yang agak sulit ya, seperti menumbuk batu bata atau mencari abu arang ya. Kita cuma menggunakan air dengan mudah sekali ya. Dan selain itu dengan menggunakan media air dan garam ini telur itu akan cepat asin ya, bandingkan dengan menggunakan media yang batu bata maupun abu arang tadi ya. Tapi sisi lainnya memang untuk ketahanannya itu lebih tahan lama menggunakan tumbukan batu bata sobat ya. Batu bata lebih lama tahannya daripada menggunakan media air dan garam saja. Tetapi untuk lebih cepat asinnya ya, proses perendamannya, proses pengasinannya lebih cepat menggunakan media air dan garam saja. Dan toh ini juga bila kita tahan sampai 1 minggu atau 10 hari pun bisa, asal kita masukkan dalam kulkas ya. Kita masukkan dalam kulkas bisa bertahan sampai 10 hari. Nah, ini akan selesai proses membersihkan telur-telur ini. Ini sudah hampir selesai, tinggal 1 sobat. Wah, sudah bersih sekali kelihatannya ya. Kemudian saya masukkan ke dalam wadah yang lain ya, tempat untuk penyimpanan ya, perendaman telur-telur yang siap kami asin ya. Ini saya menggunakan ini bak cat ya, kecil ini ya. Bak ini kapasitasnya yaitu muat 40 butir sobat, karena saya memang sering sekali menggunakan wadah cat ini muat 40 butir telur. Kita tata ya, seperti ini ya. Tata yang rapi. Memang ini semua sudah bersih, terbebas dari kotoran, bebas dari bakteri sobat. Ini sudah siap ya, kita rendam. Memang telur asin itu rata-rata itu telur yang berwarna hijau sobat. Memang
telur yang berwarna hijau ini adalah telur bebek dari Mojosari. Kalau untuk bisnis ya, banyakkan warung-warung itu mintanya itu adalah telur yang berwarna cangkangnya hijau seperti ini. Nah, siap ini 40 butir. Nah, ini medianya adalah garam kasar sobat ya, menggunakan garam kasar atau gerasa ya. Garam saya masukkan ini dalam air dulu ya, supaya larut ya. Pastikan bahwa air yang kita gunakan untuk merendam adalah air yang bersih sobat ya, bersih. Gunakan air, bisa air isi ulang ya sobat ya. Jangan gunakan air langsung dari sumur atau keran, jangan ya. Kita gunakan air bersih agar terhindar dari kuman atau bakteri ya. Nah, ini kami aduk supaya larut ya. Atau bisa juga kalau Anda mengasin telur seperti ini sobat, bisa garamnya bisa Anda tumbuk halus sobat ya, bisa ditumbuk dulu ya. Ini tadi enggak saya tumbuk ya, langsung ini saya coba, saya aduk supaya paling tidak ini larut ya. Walaupun tidak larut semuanya tidak apa-apa, paling tidak ini ya bisa sebagian larut dalam air supaya nanti bisa cepat meresap dalam cangkang. Nah, ini takarannya supaya takarannya adalah 40 telur ini adalah garamnya saya kasih setengah kilo, cukup ini setengah kilo. Kemudian lama perendamannya adalah kalau telur 40 dan garamnya setengah kilo ini kita rendam selama yaitu 9 hari sobat. 9 hari sudah terasa asin ya. Kalau terlalu lama nanti terlalu asin tidak enak ya, terlalu asin ya. 10 hari cukup ya maksimal. Telur 40 butir kita kasih garam setengah kilo, kita rendam selama 10 hari ya, maksimal 10 hari sudah cukup ya. Sudah saya sering mencoba ya, rasanya asinnya itu sudah asin ya, tapi tidak begitu asin ya, sudah cukup asinnya. Kalau terlalu asin nanti nggak enak sobat ya. Demikian coba aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan satu konco ternak, mari kita beternak, esok kita akan mengunduh hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.